Pemerintah Desa Bukit Raya menyelenggarakan pelatihan digital printing tingkat dasar mulai tanggal 13 sampai dengan 15 November 2020 selama 3 hari. Pelatihan yang anggarannya bersumber dari bantuan keuangan khusus pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2020 ini diharapkan bisa meningkatkan sumber daya manusia melalui program pelatihan. Dengan diikuti oleh 13 peserta dari Desa Bukit Raya, pelatihan berjalan dengan baik. Peserta memahami penjelasan dari pemateri. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan. Pemirsa, pelatihan digital printing tingkat dasar yang digelar oleh Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan salah satu pelatihan yang didanai oleh bantuan keuangan khusus pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2020. Yang sebelumnya juga telah digelar pelatihan menjahit tingkat dasar. Di tahun 2021 mendatang juga ada wacana penyelenggaraan pelatihan kembali. Dan pelatihan ini merupakan program dari Bupati Penajam Pasir Utara. Inikah persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara pasca pengumuman dari Presiden Joko Widodo tanggal 26 Agustus 2019 lalu terkait pemindahan ibu kota dengan membentuk pelatihan bagi warga agar tidak kalah saing dengan para pendatang. Kita langsung saja akan berbincang bersama dengan 6 orang narasumber yang sudah ada di samping saya ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa. Yang pertama ada Kepala Desa Bukit Raya, Bapak Sunoto, Sarjana Sosial. Selamat pagi, Pak Kades. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Mas Riko. Ya, baik. Lalu selanjutnya ada Bapak Dr. Insinyur Sunarto Sastrowardoyo, Master of Arsitektur, penanggung jawab Pro P2 KPN Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat pagi, Pak Narto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Usep Supriyatna, Sarjana Ilmu Politik, Sekretaris DPMD Kabupaten Penajam Pasir Utara. Selamat pagi, Pak Usep. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Ketua TPDMD Desa Bukit Raya, Bapak Pujiana, Sarjana Pertanian. Selamat pagi, Pak Pujiana. Selamat pagi, Mas Riko. Selanjutnya Bapak Marfizal Wisadi, instruktur pelatihan digital printing. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Dan selanjutnya salah satu peserta pelatihan digital printing, Bapak Imam Solikin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan yang terakhir Bapak Wakil Ketua BPD Desa Bukit Raya, Bapak Eko Puji Setiawan. Selamat pagi, Pak Eko. Mungkin saya akan berbincang terlebih dahulu kepada Pak Kades. Pak Kades, bagaimana Pak partisipasi dari warga Desa Bukit Raya terkait pelatihan-pelatihan yang telah digelar? Alhamdulillah, Mas Fikio. Kalau untuk animo masyarakat sangat tinggi sekali. Karena kemarin pada waktu yang pertama menjahit, itu pendaftar banyak. Cuma kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Demikian juga untuk yang season kedua digital printing. Ini masih banyak. Nah, cuma saya berharap anak-anak ya kan peserta yang ikut di tahap pertama ini nanti kedepannya bisa mengembangkan ilmunya, bisa menyalurkan ilmunya ke teman-teman yang tidak bisa terrekrut di kesempatan pada pagi hari. Baik, lalu Pak, mungkin singkat-singkat saja ini karena sumbernya banyak juga ternyata. Harapannya Pak terhadap sumber daya manusia dari warga Desa Bukit Raya setelah mengikuti pelatihan ini bagaimana Pak? Ya, kalau harapan saya karena ini menjemput IKN, nah, peserta untuk digital printing ini ke depan akan bisa menjadi mata pencaharian atau menjadi sebuah usaha ya kan yang bisa satu meningkatkan ekonomi masing-masing dan bisa memajukan daerah kami karena satu-satunya hanya Bukit Raya ini kayaknya mengajukan digital printing tahap dasar. Tahun kedepannya insya Allah tetap akan kita berusaha bagaimana hasil pelatihan ini ya kan nanti bisa diaplikasikan di bawah. Baik, terima kasih Pak Kades. Mungkin saya langsung bergeser ke Pak Sunarto. Pak Sunarto, apa peran dari Pro P2 KPM Pak terhadap pelaksanaan pelatihan yang digelar di masing-masing desa di Kabupaten Penajam Pasir Utara? Apa peran dari Pro P2 KPM? Terima kasih, Mas. Kalau bicara peran Pro P2 KPM, setidaknya ada 3 hal gitu. Pertama itu menemukanali, gitu kan, menemukanali potensi yang ada di desa, gitu.
Yang kedua adalah membuat potensi itu jadi produktif. Yang ketiga adalah bagaimana setelah teridentifikasi produktif maka dia mampu memberikan nilai tambah gitu. Pelatihan pagi ini embrionik Mas. Ini embrio terbentuknya nanti pengusaha-pengusaha digital gitu di desa Bukit Raya, apalagi menghadapi IKN ini jadi potensi yang besar. Jangan sampai potensi industri digital printing ini justru diambil oleh orang luar. Hari ini adalah pelatihan tingkat dasar yang diharapkan akan terus berkembang dan jadi para desain komunikasi visual yang profesional. Baik, kita harapkan seperti itu ya Pak Sunarto. Lalu Pak, selain Pro P2 KPM PPU, kalau tidak salah Pak Sunarto adalah dosen ya, serta tim ahli bupati ya? Ini juga kalau dosen saya iya, cuman harus diluruskan tim ahli bupati ini yang mana gitu. Oh, gitu. saya mendapatkan kabar gitu sih ya, Pak. Bahwa saya disebut tenaga ahli pembangunan perdesaan, ya, tapi status saya di Pro P2 KPM adalah penanggung jawab. Ini juga yang pengen saya luruskan di kalangan masyarakat bahwa tenaga ahli bupati itu memiliki SK khusus gitu. Yang tim TBPUPP itu yang khusus yang menyandang tenaga ahli. Kalau saya senang sekali dibilang tenaga ahli pemberdayaan desa, tapi SK-nya yang saya terima bukan sebagai tenaga ahli bupati. Bahwa saya dosen, iya, sampai sekarang saya masih mengajar di sekolah pasca sarjana perencanaan wilayah di Unmul. Begitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarto tanggapannya. Saya ke Pak Usep. Pak Usep, harapan program bantuan keuangan tahun depan ini harapannya terfokus kepada sektor apa ya? Terima kasih Mas Vigio. Sejatinya tadi juga di pembukaan sudah disampaikan bahwa kami pemerintah daerah sesuai juga dengan visi misi Pak Bupati bahwa paradigma pembangunan ini harus kita rubah. Membangun dari pinggiran ini pun juga sesuai dengan nawacita Pak Presiden. Akhirnya kita ejawatakan dalam bentuk program. Nah, terkait dengan rencana pemindahan IKN, mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan ini akan datang tenaga kerja dengan berbagai kompetensi, berbagai keahlian, mungkin bisa sampai jutaan. Nah, harapan kami, ya program ini juga menjadi salah satu jembatan dalam rangka mempersiapkan kompetensi masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, baik secara pribadi maupun secara komunitas, supaya memang ke depan ketika IKN itu pindah, masyarakat kita, pemuda-pemuda kita, tenaga-tenaga kerja kita ini bisa lebih bersaing dengan pendatang. Jangan sampai nanti ada istilah tuan rumah itu hanya menjadi tamu di rumahnya sendiri. Ya, itu ya. yang kita tidak mau, makanya dicetuskanlah program ini. Dan untuk tahun depan, insya Allah program kegiatan dalam pelatihan ini juga masih ada. Di samping juga kita tahun depan fokusnya karena juga dalam kondisi pandemi, tahun depan kita akan berfokus ke dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas apapun itu juga akan kita dorong supaya memang bisa sedikitnya mampu meringankan peran pemerintah pusat dan kita semua dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat dalam pasca pandemi. Baik, terima kasih. Lalu Pak, berbicara tentang anggaran tahun depan Pak, sudah siap atau belum ya? Berbicara anggaran, ini sejatinya bukan kapasitas saya, tetapi untuk kegiatan Pro-P2 KPM itu kami dari OPD sudah mengajukan ke tim anggaran pemerintah daerah, yang untuk kemudian sama tim CAPD ini diolah menjadi buah PPAS, dan kalau tidak salah dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan antara tim CAPD pemerintah daerah dengan panitia anggaran di legislatif di DPRD. Jadi belum ada info nih Pak, anggaran ini tahun depan berapa, ada penambahan atau malah justru pengurangan nantinya?
Kami ada sih ya? berharapnya keutuhan kami sih bertambah. Karena bagaimanapun juga tahun ini dengan anggaran 200 juta per desa, ada 82 jenis pelatihan, ada 1.130 peserta pelatihan yang kemudian setelah dilatih juga kita fasilitasi peralatannya. Ya. Sementara kebutuhan IKN nanti mungkin lebih dari 1.000 gitu. Makanya harapannya sebelum IKN ini datang berapa tahun ke depan kita bisa melakukan peningkatan kapasitas bagi semakin banyak masyarakat kita, tentunya akan semakin baik. Baik, terima Tentunya kasih. disesuaikan dengan kebutuhan IKN nanti. Ya betul sekali. Baik, terima kasih Pak Usep. Saya bergeser ke Pak Pujiana. Pak Pujiana, sebagai panitia penyelenggara kegiatan pelatihan ini, melihat telah berjalannya 2 kegiatan, yakni kegiatan pelatihan menjahit tingkat dasar dan sekarang digital printing tingkat dasar. Apakah berjalan dengan lancar? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Mas Video. Jadi, alhamdulillah dari pelatihan awal, pelatihan dasar menjahit dan saat ini kita laksanakan pelatihan digital printing. Sampai saat ini berjalan dengan lancar. Saya sedikit bercerita di pelatihan sebelumnya. Ya. Peserta dari pelatihan menjahit Ya. itu hampir memberikan tanggapan-tanggapan yang positif. Ya, bahkan mereka pun enggan untuk berpisah pada saat pelatihan itu. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah mereka masih berkomunikasi lewat sosial media untuk merencanakan ke depannya seperti apa. Baik. Lalu dan mungkin bisa diutarakan lah keluh kesah dari tim TPDMD Desa Bukit Raya begitu. Dari awal kegiatan sampai akhir ini, Pak. Wah, ini boleh diganti pertanyaannya, Mas. Oke, baik. Yang pasti pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim ya yang sudah bekerja keras dari proses hingga saat ini. Tanpa adanya tim, acara pagi hari ini tidak mungkin berjalan dengan semaksimal ini. Terkait dengan kendala ataupun keluh kesah, saya rasa sudah biasa ya dalam acara hal apapun itu pasti ada hal seperti itu. Ya, saya berharap kepada tim, kepada semuanya bagaimana kita menyikapi hal seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu berlapang hati lah dan selalu berjiwa besar. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan? Mungkin Pak, kami berharap dengan pemerintah yang ada di kabupaten kita yang ada di sini sudah diberikan bekal, mudah-mudahan kita dapat bekerja sama Pak ke depannya. Mungkin entah itu ada cengkramata, pembuatan masker dan sebagainya. Kami yang ada di desa, kami berharap bisa diberdayakan dan bisa bekerja sama dengan pemerintah yang di atas. Itu saja. Baik, terima kasih Mas Pujiana. Selanjutnya saya ke Pak Instruktur, Mas Marfizal Risadi. Ya. Mas, apa saja yang dipelajari dalam kegiatan digital printing kali ini? Mencakupi apa saja? Oke, terima kasih ya Mas. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang software Photoshop dan besoknya kita akan mempelajari tentang Corel. Sementara sih untuk itu 2 software dulu, karena memang waktunya juga mepet juga kan. Semoga ya semuanya bisa lanjut lah Iya. ke depannya. Nanti kita di hari ketiga kita akan praktek untuk membuat MOOC dan PIN. Oke, baik. Itu aja sih dulu. Baik, terima kasih Mas Marfizal. Saya bergeser ke Pak Imam Solikin selaku peserta, salah satu peserta ya. Dan Pak Imam, bagaimana tanggapan Anda mengikuti pelatihan ini di hari pertama ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Video, bahwa pelatihan ini sangat kita harapkan sekali karena SDM di Bukit Raya ini banyak yang belum menguasai tentang digital printing, dan ini adalah peluang usaha yang sangat bagus sekali. Namun harus dikawal oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Jangan sampai dilatih dibiarkan begitu aja sia-sia. Sayang, dana banyak digunakan tetapi tidak bermanfaat, karena sudah banyak sekali ya kejadian-kejadian seperti itu. Harapan saya dari Bapak Sunarko, Bapak Usep bisa mengawal sehingga tumbuh pengusaha digital printing di Bukit Raya. Nah, pernah saya tanya bahwa untuk memiliki alat yang sederhana untuk digital printing itu kita siap modal 500 juta. Itu yang sederhana, belum kelengkapan yang lain-lainnya. Itu. Baik. Mungkin Pak, motivasinya ngikutin pelatihan ini itu apa? Yang jelas kita pengen juga jadi pengusaha ya. Itu motivasi kita ya. Dan juga mungkin teman-teman yang lain ya ingin jadi pengusaha. Jadi jangan sampai kita seperti dikatakan tadi kita jadi penonton ya. Ya itulah. Iya, baik. Gitu.
harapannya tidak kalah saing ya Ya, dengan para betul. pendatang ibu kota baru nanti. Ya, Baik, betul. saya bergeser ke Pak Wakil BPD. Pak Wakil Ketua BPD Pak Eko, bagaimana tanggapan Anda begitu setelah pemerintah desa menyelenggarakan 2 kegiatan ini? Apa tanggapan dari BPD terkait hal ini? Baik, terima kasih Mas Fikir. Menurut saya sih positif ya, program-program yang sudah dilakukan ini adalah program yang baik. Yang pertama kemarin pelatihan menjahit Ya. masih tingkat dasar, tapi kan tapi memang perlu ada pelatihan lanjutan gitu, supaya nggak setengah-setengah Pak. Iya. Program dijalankan tapi setengah-setengah akhirnya ya buang-buang baju lah gitu. Karena ya saya pikir kalau cuma kayak gini nanti cuma sampai di software, ketika mereka belum bisa sampai bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual, semua juga Pak. Jadi saya pikir nanti kerjasamanya dengan kami selaku pemerintahan desa, ketika Pak Kades mungkin ketika ada orderan apa, kita terima ke mereka dulu. Ketika itu bagaimana nanti kekurangannya apa, kita dimasukkan ke mereka. Oh berarti mereka masih butuh support di sini, mereka butuh support di situ kan gitu. Setelah itu program bisa dilanjutkan lagi ke tingkat selanjutnya gitu. Kayak kemarin masih pelatihan dasar yang menjahit. Kalau besok seandainya kita ada orderan menjahit, ya kenapa tidak coba mereka yang kita coba? Bagaimana selanjutnya ini adalah karya anak bangsa kita, anak kita akomodir mereka supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi kebanggaan kita. Pemanfaatan sumber daya manusia Pak ya. Pemanfaatan sumber daya masyarakat kita sendiri. Baik, terima kasih Pak Eko karena memang intinya harapannya memang digelarnya pelatihan ini mampu meningkatkan sumber daya manusia ya, tentunya di Desa Bukit Raya dalam hal ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas kesempatannya berbincang bersama kami di sini. Dan pemirsa, semoga harapan Bapak Bupati kita sumber daya manusia warga Penajam Pasir Utara ini lebih meningkat dengan adanya pelatihan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus ini. Sesuai dengan visi misinya, maju, modern, dan religius. Amin. Kita doakan bersama ya. Saya Vicky Setiabudi mewakili seluruh kerabat kerja dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Sampai jumpa.